Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Ya teman-teman yang masih nonton video persembahan asbab saja, semoga dalam keadaan sehat, kaya raya dan bahagia. Ya teman-teman, kita akan mencoba lanjut lagi belajar kita tentang ilmu-ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah SWT. Bagi teman-teman yang baru melihat, kami sampaikan juga bahwa yang akan disampaikan ini adalah apa yang kami peroleh ya dari guru kami. Jadi kemungkinan dari segi istilah mungkin berbeda ya, dari perkataan mungkin berbeda. Jadi anggap ini sebagai tambahan ilmu, atau mungkin ada yang kurang paham boleh ditanyakan. Jadi diharapkan ini adalah kita saling mengisi kekosongan ilmu kita masing-masing. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadikan kita lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Oke, kita lanjut dengan pembahasan yang sebelumnya. Kali ini kita akan membahas tentang apa gunanya menekuk lidah ya. Jadi kalau menekuk lidah ini dari segi kesehatan banyak juga manfaatnya ya. Jadi apabila kita menekuk lidah biasanya akan menimbulkan menghasilkan air liur ya. Jadi kalau dari segi kesehatan ya, menelan air liur ini bisa meningkatkan imun kita. Ini salah satu daripada keuntungan menekuk lidah dari segi kesehatan. Mungkin kalau dibahas lagi, dikupas lagi akan lebih banyak lagi ya tentang kegunaan menekuk lidah dari segi kesehatan. Kemudian dari segi keilmuan ya, dari segi zikir ini bisa menambah konsentrasi. Bisa menambah konsentrasi ketika kita berzikir. Dan masih banyak lagi, cuma yang akan kami sampaikan adalah yang berhubungan dengan ilmu yang kita bahas kemarin ya, tentang zikir juga. Jadi apabila kita menggunakan metode ini ya, maksudnya dengan menekuk lidah, ketika kita menggunakan zikir nomor 3 atau zikir rasa ini, atau ada juga mengatakan zikir sirul asrar, maka salah satunya adalah kita bisa lebih konsentrasi ya. Kemudian kita juga jadikan sebagai tempat sarana apa, sarana ibaratnya mengklik supaya kita menjadi on zikirnya. Atau kalau lampu itu ada saklarnya, begitu kita tekan maka lampunya menyala. Jadi dalam diri kita ini usahakan ada salah satu asbab untuk bisa menjadikan kita ini zikir pada Allah, atau ingat pada Allah, atau sadar bahwa kita beresah dengan Allah SWT. Jadi salah satunya adalah kita ketika zikir, kita tampilkan lidah kita di langit-langit, ditekuk, ditempelkan di langit-langit, supaya kita menjadikan ini sebagai klik tadi ya, supaya kita menjadi on ketika berzikir. Jadi untuk keuntungannya lainnya adalah bahwa dengan kita menekuk lidah ini, perputaran energi di tubuh kita ini akan berjalan lancar ya. Jadi ada mengatakan dari depan ke belakang ya, dari belakang ke depan ya, silahkan saja. Intinya adalah dengan adanya lidah kita ditempelkan ke langit-langit, maka perputaran energi yang depan ke belakang atau ke belakang ke depan ini akan menjadi lancar dengan terhubungnya lidah ke langit-langit. Ini salah satunya ya. Yang kami dapatkan adalah
bahwa ketika kita meninggal dunia, ketika ruhnya ditarik oleh Allah SWT melalui malaikat ya, jadi mata itu ikut mengarah ke atas, ikuti ruhnya keluar begitu ya. Kemudian lidah pun nempel ke atas. Jadi begitu ditarik, ruhnya itu mata ke atas, lidahnya ikut nempel ke atas, naik ke atas gitu ya lidahnya, dan sampai nempel ke langit-langit. Jadi yang kami dapatkan adalah, jadi apabila kita senantiasa menempelkan lidah kita supaya menjadikan sarana bahwa kita sedang berzikir pada Allah SWT, maka dalam keadaan seperti ini mudah-mudahan ya, semoga pas kita ditarik ruhnya nanti, lidah kita naik ke atas sampai menempel di langit-langit, kita dalam keadaan berzikir pada Allah SWT. Jadi kalau sudah biasanya kita nempel ingat Allah, maka semoga dengan kita menempel ketika dicabut ruhnya, kita sedang dalam keadaan ingat pada Allah SWT. Karena di saat itu adalah kita membutuhkan waktu yang sangat singkat, yang mana kita bisa menjadikan kita selamat di akhirat atau tidak. Nah, salah satunya adalah berzikir pada Allah SWT. Jadi kalau di syariat, orang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini pasti masuk surga gitu ya. Tetapi kondisi la ilaha illallah ini setiap orang ini berbeda-beda keadaannya ya. Jadi nanti ada keadaan la ilaha illallah, ada lagi la ilaha illahu, ada lagi la ilaha illa anta, ada juga la ilaha illa ana. Ini di dalam Al-Quran ada seperti itu ya. Jadi ini gambaran keadaan kita pada saat ini dan sampai akhirat kita nanti. Jadi diantara orang-orang ini, orang-orang Islam khususnya ya, level keadaan la ilaha illallah ini ada 4 ini, sesuai dijelaskan dalam Al-Quran ya. Insya Allah nanti kita bahas lagi apakah itu la ilaha illallah, la ilaha illahu, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Insya Allah kita akan bahas di video selanjutnya ya, supaya video ini tidak terlalu panjang. Jika ada masukan yang bisa menambah ilmu, bisa mencerahkan, boleh dituangkan di komentar, ataupun ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar juga. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan yang kira-kira bisa menjawab, boleh langsung dijawab ya. Jadi kita ini bisa saling tukar-menukar ilmu yang menjadikan kita nanti semakin dekat dengan Allah SWT. Itu saja video dari kami. Semoga sehat, kaya raya dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.